yang kurang pas gitu ya Mas Yuan ya. Ada attitude yang kayaknya ini kayaknya nggak cocok deh. Nah itu tuh yang sering kali jadi permasalahan ya buat kita semuanya teman-teman. Jadi apa yang mau aku sampaikan di sini, semoga bisa mempermudah teman-teman semuanya. Tentu perlu ada tailoring atau modify dari teman-teman, tapi kalau dengan framework ini aku cukup yakin kita jadi bisa sama-sama belajar juga ya. Oke, boleh di next teman-teman semuanya dari teman-teman panitia, sambil lihat juga di kolom chatting ya. Ini yang menurut saya jadi semakin bagus karena para HR berkumpul di sini sama-sama sharing juga. Dan ini aku buka dengan sebuah data dulu ya teman-teman, dan semoga ya harapannya bisa juga jadi silaturahmi juga dan bagi kita semuanya saling terkonek satu dengan yang lain, bahwa kita yang bekerja di bidang HR setiap tahunnya kesulitannya akan semakin lebih besar ya, karena di sini kita bicara tentang yang namanya generasi. Ya, aku nggak bahas lebih detail terkait dengan perbedaannya seperti apa, tapi aku cukup yakin nih teman-teman semuanya ini, bahkan Mas Rizky sudah tuliskan di kolom chatting ya, Gen Z yang sangat susah diprediksi gitu ya. Tapi kita bicara tentang bagaimana yang namanya manusia itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Artinya cara kita merekrut 10 tahun yang lalu dan cara kita merekrut sekarang maupun 5 tahun ke depan should be ada modify gitu ya. Setidaknya ada perubahan mindset dari seorang recruiter atau talent acquisition yang hadir di sini, bahwa ternyata ada framework-nya. Kalau kita cuma sekedar recruiting doang, mencari orang doang tanpa ada framework, saya cukup khawatir kita semua akan jadi menghabiskan banyak waktu bergeraknya tanpa arah, dan akhirnya kita tersesat, ibaratnya kayak gitu ya teman-teman ya. Ada cukup banyak framework terkait dengan talent acquisition atau recruiting, nanti kapan-kapan kita bisa belajar lebih lanjut. Di sini saya cuma bagikan satu framework yang sederhana, tapi bisa langsung di-utilize buat teman-teman semuanya. Nah, kita perlu belajar dulu tapi ya teman-teman ya, terkait dengan kebutuhannya seperti apa. Boleh di next dulu teman-teman panitia. Ya ini lagi-lagi membuka mindset kita bahwasanya mencari talent at least sampai 5 tahun ke depan, para HR di setiap company manapun kalian berada ya, tidak cuman dari struktur benefit yang perlu diperbaikin. Karena ketika kita mau coba hiring, yang memang pasti biasanya pertama akan jadi pertimbangan seseorang untuk pindah adalah terkait dengan salary. Itu sangat-sangat manusiawi dan wajar sekali ya teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa untuk 3 poin ini ya teman-teman ya, yang dimana Gen Z, Gen Millennials itu sekarang sering banget ya istilah ini ya, pasti Ifada dan teman-teman sering banget tuh jadi agak gemes-gemes sedikit sama para kandidat-kandidat ya yang sangat menggaung-gaungkan yang namanya work-life balance, opportunities buat career growth gitu kan. Lalu kemudian sekarang juga masih banyak sekali company yang flexible for work arrangements, atau Kuvascom juga salah satu yang menunjang itu, dan itu bagus sekali. Jadi ini semua komponen-komponen yang harus disiapkan juga. Ya, ini lagi-lagi yang pertama mindset di mana ibaratnya HR itu sebetulnya atau recruiter itu juga berperan sebagai sales. Gitu ya Ifada dan rekan-rekan semuanya. Karena kalau misalnya sales pada umumnya yang dijual adalah produk atau services misalnya gitu. Tapi kalau kita yang di HR, yang kita jual adalah niat dan juga employee value proposition sebutannya. Nanti kita akan sama-sama bahas di sana. Yang kita jual adalah kesempatan untuk bergabung ke company kita. Yang kita jual adalah company kita sendiri. Supaya mereka itu tertarik buat join ke company kita. Gitu ya teman-teman ya. Tapi ini mindset dasar yang harus kita ketahui, tantangan yang kita harus ketahui bersama, bahwa bahwasanya untuk generasi milenial dan Gen Z yang nantinya mungkin 3 tahun 4 tahun lagi sudah jadi 75% di dunia pekerjaan, maka kita harus mulai berbenah nih di company kita masing-masing, gimana ya career growth-nya ya, gimana work arrangement-nya, gimana value terkait dengan work-life balance-nya. Selama ini kita tidak perbaikin, percayalah, semua tools yang kita akan gunakan, aku rasa tidak akan terlalu efektif. Karena kita tidak menyasar terkait dengan kebutuhan mereka. Gitu ya. Oke, boleh next lagi? Nah, yang di sini kita akan sama-sama belajar, ya karena waktunya juga terbatas, ini ada yang namanya 3B ya. Jadi nanti teman-teman boleh pelajari lebih dalam lagi. 3B di sini adalah framework seorang recruiter dalam mencari kandidat, yang dimana 3B ini sebenarnya adalah isi dari yang namanya buy, borrow, dan juga build. Bagi teman-teman yang sudah pernah tahu, syukurlah, jadi bagi refreshment lagi, tapi bagi yang belum tahu, ini jadi sangat menarik sekali. Supaya semakin lengkap ya kualitas kita sebagai seorang recruiter atau bagian HRD di company kalian masing-masing. Oke, kita boleh cek dulu teman-teman. B yang pertama itu seperti apa?
Oke, boleh di next. Ya, untuk B yang pertama adalah buy ya, teman-teman ya. Dan ini aku cukup yakin sudah dilakukan dan terus dilakukan. Artinya ketika kita memahami bahwa kita perlu untuk mencari kandidat dalam suatu organisasi di posisi tertentu misalnya, maka B yang perlu jadi opsi pertama adalah buy. Gitu ya. Artinya kita hiring dari outside organization. Itu terserah tuh Mbak Junior, Mas Rizky, kemudian ini ada Nur Ihsan juga, strateginya pasti beda-beda. Ada yang pakai job portal, ada yang fokus pakai LinkedIn aja misalnya kayak gitu. Apapun channelnya ya teman-teman ya, tapi memang hiring dari luar itu punya banyak keunggulan juga. Ya, punya banyak keunggulan. Karena kan ketika mereka masuk, mereka ini diasumsikan orang yang lebih expert misalnya, dan akan membawa nilai-nilai atau value baru ke organisasi kalian. Dan itu make sense ya, teman-teman semuanya ya. Dan itu memang diperlukan. Cuma di sini aku juga tuliskan challenge-nya ya. Kalau kita terlalu fokus untuk melakukan buy saja, ya biasanya yang jadi challenge seperti kata Mbak Ifada dan teman-teman tadi, itu di bagian cost itu juga pasti. Ya nggak bisa tuh cuman hiring terus, nanti kemudian bengkak dan lain sebagainya, itu juga bahaya. Belum bicara tentang culture, ya. Tadi kalau aku boleh singgung sedikit yang di kolom chatting, ada yang orangnya itu pinter, tapi karena secara value atau culture mungkin kurang cocok, begitu masuk bukannya company malah lebih bagus, malah lebih turun gitu ya Mbak Ifada dan teman-teman ya. Apalagi kalau udah yang posisinya manajerial tuh, salah hiring sedikit aja, sampai bawahnya itu biasanya ancur juga, ibaratnya kayak gitu. So, hati-hati kalau kita juga hanya fokus untuk yang buy ini. Dan ini ada key suksesnya tentunya. Yang pertama adalah expert recruiter, jadi kita memang harus terus memperlengkapi diri sebagai seorang recruiter, itu harus punya framework juga tadi yang seperti aku sampaikan, kita juga punya persona yang ramah dan lain sebagainya, setiap company tentu punya norma dan juga value yang berbeda-beda, itu silakan. Ya, tentu yang kedua juga ada effective channel. Ya, ini yang juga aku terus sampaikan ke banyak sesi, biasanya kepada para HR juga, channelnya apakah sudah efektif, gitu kan ya. Jadi jangan cuma sekedar expand channel doang, ya. Channelnya diperbanyak tuh, semuanya dipakai ya, mulai dari Jobstreet sampai manapun yang baru-baru misalnya, itu tentu bagus, itu efektif juga. Tapi kita jadi harus tahu kan ya, plus minusnya pakai ini apa. Oh ternyata kalau pakai Jobstreet itu lebih cocok untuk yang level junior misalnya gitu. Jadi kita perhatikan setiap pola-pola yang ada. Ya, nah di buy ini teman-teman semuanya ada berapa unsur juga yang harus kita perhatikan. Boleh di next teman-teman panitia. Nah, yang pertama adalah employee value proposition. Mungkin bagi beberapa HR ini jadi hal baru yang didengar. Tapi percayalah ini sebenarnya sangat-sangat menentukan bagaimana kalian menarik kandidat yang sesuai. Singkat ceritanya ya teman-temannya, employee value proposition ini kayak hal apa sih yang unik di company kalian? Biasanya ada framework ini yang aku tampilkan di sini nih, contoh ya teman-teman ya. Jadi yang saya harapkan adalah boleh kalian coba juga, kalian tuliskan compensation, benefit, karir, dan culture company kalian masing-masing. Dituliskan aja tuh di kertas. Jadi compensation-nya itu kayak gimana, benefit-nya kayak gimana, karirnya kayak gimana, culture-nya kayak gimana. Muncul semua kan ya poin-poinnya. Nah itu yang kemudian kalian ramu menjadi pitching yang menarik untuk kandidat. Karena ibaratnya employee value proposition ini kan kayak tools ya, atau senjata kita ketika kita mau narik orang lain. Kalau dari kita sendiri tidak punya senjata, ya wajar kandidat akan ragu-ragu untuk masuk ke company kita. Karena ibaratnya kayak, ngapain aku harus join sama lu? Ibaratnya kayak gitu kan ya teman-teman semuanya. Nah kita harus punya tools yang efektif. Jangan-jangan kita untuk kandidat ini kita mau tonjolin culture-nya. Karena aku sekarang lagi bicara sama generasi millennials misalnya. Nah, nanti dari Faskom dan teman-teman sesuai dengan company masing-masing bisa ditonjolkan culture kalian seperti apa. Oh, ternyata sekarang kandidat yang sedang aku cari levelnya senior, usianya 35 ke atas, mungkin culture tidak terlalu penting, yang aku tonjolkan adalah bagian benefitnya, misalnya kayak gitu. Nah, ini yang akan jadi strategi kalian masing-masing untuk bisa tahu bagaimana approach kandidat yang sesuai. Gitu ya. Jadi pastikan ketika kalian sebelum merekrut atau selama ini mungkin belum pernah melakukan ini, bisa evaluasi juga jangan-jangan kalian belum menuliskan dengan tepat atau merumuskan dengan tepat employee value proposition kalian. Gitu ya. Oke, boleh next lagi. Yang kedua adalah terkait dengan channelnya ya, teman-teman semuanya. Aku bisa bilang banyak sekali sekarang channel yang luar biasa bagus. Nanti Ifada juga bisa share tentunya di sesi berikutnya ya. Tapi yang paling penting itu adalah what's the pattern ya.
Jadi kita harus pahami polanya, mana yang cocok untuk posisi A, mana yang cocok untuk posisi B. Mas Andre, aku kalau untuk ngerekrut yang sales, selama ini cocoknya cuma pakai LinkedIn. Ya silakan. Berarti memang LinkedIn ini cocok untuk posisi sales di company kalian. Setiap company akan beda-beda polanya. Nah, ini akan membuat recruiter itu jadi lebih tajam analisanya, karena bisa melihat, menganalisa, oh ternyata untuk job portal yang ini cocok untuk level manajerial. Oh nanti ini pakai, misalnya pakai Talent Go, bisa untuk yang full stack developer, misalnya contoh kayak gitu ya teman-teman. Itu nanti silakan, kalian utilize sendiri. Jangan sampai tidak ada strategi, dan akhirnya nanti salah jualan, gitu ya. Salah cari kolam kalau saya sering bilangnya. Kalau kita mau nyari ikan tawar di ikan laut, di lautan ya tentu nggak akan dapat gitu ya, Ifada dan teman-teman. Ibaratnya kan kayak gitu juga. Atau boleh di next sedikit teman-teman semuanya dari Fascom. Ini ada gambar yang cukup menarik ya, dan aku sering banget nih untuk ceritain tentang hal ini. Oh sorry, ini agak burem ya. Aku nggak akan tanya itu gambar apa, itu gambar kemucing ya teman-teman ya. Tahu ya kemucing ya teman-teman semuanya, itu yang buat bersih-bersih itu ya. Ini menarik perhatianku nih, ada suatu momen di beberapa tahun yang lalu, dan aku yakin yang tinggal di Jakarta, di Surabaya atau dimanapun kalian berada pasti sering melihat juga. Saat kita lagi berhenti di lampu merah, ya, Ifada dan teman-teman, kadang ada ya yang jualan kemucing. Bener nggak? Nggak tahu deh kalau di Surabaya banyak yang kayak gitu apa nggak. Tapi seingatku waktu di Jakarta, itu memang banyak tuh yang kayak gitu. Lagi berhenti di lampu merah, lagi padat, itu ada tuh yang jualan kemucing gitu. Aku sampai berpikir teman-teman, ini kasihan bapak sama ibunya. Soalnya dia kayak jualan terus di sana dan sampai sore itu nggak ada yang beli. Kayak gitu ibaratnya. Dan akhirnya aku coba analisa ya teman-teman. Sebenarnya apakah kita butuh kemucing? Jawabannya butuh sebetulnya. Buat bersih-bersih ya Mbak Jun ya. Tapi kalau boleh kasih analisa juga, bapak sama ibunya ini keliru dalam jualan tempat jualannya. Kayak gitu kan ya. Harusnya kalau mau jualan kemucing bukan di lampu merah harusnya. Ibaratnya kayak gitu. Tapi di tempat yang berbeda, yang lebih nyaman, yang memang khusus untuk kebersihan transportasi misalnya, atau kebersihan mobil atau motor kayak gitu misalnya, atau rumah. Nah ini cocok tuh kemucing untuk dijual. Nah artinya seringkali kekeliruan rekruter itu adalah karena salah kolamnya, salah tempat mencari kandidatnya. Dan kadang aku sering banget nemu banyak HR practitioner yang sharing-sharing juga, dan dia frustasi juga, Mas aku kok nggak dapet ya kandidat yang oke gini. Setelah kita coba sama-sama bahas, ternyata tempat dia jualan itu juga keliru, gitu kan ya. Nah ini yang harus teman-teman analisa juga, ya. Oke, boleh next. Jadi selain buy, yang kedua ada borrow teman-teman sebenarnya. Jadi sebagai seorang recruiter dan juga sebagai seorang HR, ketika kita dapat kebutuhan atau dapat request dari atasan terkait dengan pemenuhan suatu posisi, selain kita hiring dari luar yang sifatnya adalah full permanen, sebenarnya kita bisa pakai strategi yang kedua, yaitu borrow. Ya, artinya adalah kita tidak perlu hire secara full. Ya, bisa cari orang yang misalnya freelancer aja, kayak gitu ya, misalnya atau part time aja, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya akan membuat kita jadi lebih efektif. Kita harus tahu juga posisi yang kita cari ini kebutuhannya long last atau jangan cuma 1 atau 2 project doang. Takutnya ntar kita sudah hire mahal-mahal, tapi dia kerja yang cukup intensnya cuma 3 bulan, 4 bulan, projectnya selesai, terus gimana lanjutannya? Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mindset kedua adalah borrow sebetulnya. Nah, ini yang menarik, ada juga literasi yang mengatakan borrow ini bisa jadi borrow dari luar juga, atau juga borrow dari dalam. Ya, aku nggak akan jelaskan ini lebih detail, tapi bagi teman-teman yang sudah ada bagian people and development di dalam company, ya, itu biasanya akan bagus banget. Ya, jadi bisa jadi kita tidak perlu hire dari luar, tapi kita pinjem personil yang ada di dalam. Bisa kebayang ya teman-teman ya, jadi kayak sharing resource gitu, daripada kita bayar mahal-mahal dari luar. Nah, tapi di sini yang menarik ya teman-teman, kita perlu tahu juga bagaimana sistem borrow ini ada challenge-challenge-nya. Ya, kalau misalnya kita hire part-time atau misalnya kita hire freelancer, yang jadi challenge tuh biasanya terkait dengan available time sama engagement. Wajar ya teman-teman ya, yang kita hire part-time atau kita hire freelancer atau kita pinjam dari divisi lain misalnya, itu biasanya nggak engage sama tim kita. Ya wajar, orang mereka kan pinjaman ibaratnya gitu. Atau mereka nggak full time di sini. Nah itu challenge ya buat teman-teman semuanya ya. Tapi ya ini ada key success-nya juga, tentu kita harus bikin bagaimana tim kita itu bisa meningkatkan engagement-nya juga. Nah nanti di Talent Go pun kalau nggak salah, nanti bisa tanya sama Mbak Ifada ya, kalau nggak salah ada
fitur yang terkait dengan share talent itu ya, yang sifatnya mungkin tidak perlu full time dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satu strategi juga buat teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi selain buy, ada borrow. Terus yang B yang terakhir, boleh di next. Nah ini juga levelnya lebih tinggi lagi ya teman-teman ya, yang B yang ketiga, yaitu adalah build. Ya, sambil kita nunggu slide-nya mungkin masih ada kendala, tapi aku boleh cerita, B yang terakhir itu adalah build. Jadi aku bisa bilang gini teman-teman, ketika kita dapat request terkait dengan pemenuhan kebutuhan, seharusnya mindset kita tidak langsung segera buru-buru, wah langsung buka di LinkedIn gitu ya, langsung buka di Jobstreet, nggak langsung kayak gitu teman-teman. Kita harus coba analisa dulu pemenuhan kebutuhan ini jangan-jangan bisa kita build dari dalam. Jangan-jangan ada divisi kita sendiri atau jangan kita sebagai HR generalis misalnya gitu ya, sudah punya skema untuk menyiapkan succession plan misalnya gitu. Atau sudah ada kurikulum untuk membantu seseorang yang ada di dalam ini bisa memenuhi kebutuhan yang dicari tanpa perlu kita hire dari luar. Ya, makanya di sini aku juga tuliskan kalau build ini challenge-nya adalah development time dan juga resources. Harus ada divisi khusus, biasanya ini adalah tim people and development. Kalau di Sevima ada namanya Sevima University yang memang fokus untuk mendevelop karyawan hard skill maupun soft skill. Ya, bagi teman HR yang ada di sini yang memang masih belum ada bagian people and development-nya, aku rasa juga ini bisa jadi triggering juga buat bicara dengan owner, bicara dengan si levelsnya masing-masing, bagaimana urgency people and development ini tidak cuma tentang training, ya, tapi juga harus bicara tentang bagaimana kaitannya terkait dengan rekrutmen. Dengan adanya tim yang khusus membuild karyawan ini, nanti jadi lebih enak. Ketika kita ada pemenuhan kebutuhan, nggak langsung buru-buru cari luar, tapi cari dari dalam dulu. Mana ya kira-kira orang yang bisa kita mappingin untuk mengisi ini, dan tentunya nggak langsung tiba-tiba dipindahkan, tapi di-build dulu. Nah ini memang butuh waktu, gitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada key success-nya juga, ntar kapan-kapan kita bisa bahas lebih lanjut, khususnya terkait dengan development framework ya. Ini ada beberapa teori yang memang sangat seru banget kalau kita bahas dalam kita mendevelop karyawan itu, ada framework-nya juga, baik yang soft skill-nya, hard skill-nya, maupun juga bagaimana membuat kompetensinya juga. Gitu ya teman-teman semuanya. So itu jadi reminder buat teman-teman semuanya dan take home message juga buat teman-teman semuanya bahwasanya sebagai seorang recruiter, sebagai seorang HR, kita perlu wajib punya framework 3B ini. Ya, buy, borrow, dan juga build. Sehingga kita tidak langsung buru-buru mengambil keputusan menjalankan strategi hiring itu hanya sekedar buy saja, tapi sebenarnya ada yang namanya borrow dan juga build. Ini tergantung situasi dan kondisinya. Gitu ya. Oke, next slide. Sebagai penutup ya teman-teman ya, aku terus sampaikan ini dan gaungkan terus, dan aku sangat suka terkait dengan kalimat ini. Bagi teman-teman yang bekerja sebagai recruiter atau sebagai HR, jangan lupa kita ini adalah garda terdepan juga selain sales ya. Sales jualan produk atau services, kita jualan company kita ya. Jadi kita harus punya mindset sebagai seorang sales atau marketing. Ya, dan kita harus tahu tools-toolsnya juga. Tadi ingat ya, ada employee value proposition, dan juga kita harus tahu analisa yang tajam terkait dengan framework 3B tadi. Begitu ya teman-teman semuanya. Thank you so much. Aku kembalikan lagi ke Mbak Junior. Thank you. Oke, thank you Mas Anandri atas materinya. Baik, kalau boleh saya bantu simpulkan, berarti ada 3 strategi rekrutmen nih Mas ya yang bisa digunakan supaya kita bisa mendapatkan sumber daya manusia ini tepat waktu dan juga sesuai dengan kualitas yang diharapkan ya, yaitu ada buy, borrow, dan juga build. Baik, terima kasih atas atas materinya Mas Anandri. Selanjutnya akan ada materi dari pembicara kedua kita, yaitu Mbak Ifada. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Jun, terima kasih Anandre. Oke, tadi Mas Anandre sudah menyampaikan ada beberapa strategi yang dapat memudahkan kita mencari talent-talent terbaik untuk perusahaan kita ya teman-teman ya. Oke, boleh slide-nya. Sebelumnya salam kenal lagi, selamat sore, Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Jadi di materi kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait alignment apa yang disampaikan Mas Anandre dengan kami, begitu ya. Oke, boleh next slide. Ya, oke, boleh next. Oke, kita warm up dulu ya teman-teman. Boleh nih di sini boleh dijawab di masing-masing diri pribadi teman-teman ya. Apakah
Jadi teman-teman adalah seorang newbie dari HR, ataukah seorang HR generalis, atau di sini juga ada HR recruiter, ada HC strategik, atau ada seorang yang passion terhadap HRD, seperti yang tadi disampaikan Mas Anandre bahwa tidak selalu HR, kalau misalkan passion pun juga baik juga untuk ikuti materi kali ini. Dan apakah di sini ada seorang business owner yang memang mencari kebutuhan talent secara mandiri gitu. Kalau misalkan iya, berarti teman-teman itu seperti yang tadi Mas Anandri sampaikan, sales company ataupun interface ataupun teman-teman lah yang membawa citra perusahaan di mata para calon kandidat atau talent yang akan join di perusahaan kita. Nah, saya mau tanya ke teman-teman, boleh dijawab secara pribadi dalam hati masing-masing ya. Apa saja sih selama ini yang menjadi challenge atau obstacle bagi kalian semua dalam mencari talent terbaik untuk bisnis atau perusahaan di tempat kalian bekerja? Pasti di sini untuk teman-teman yang sudah pernah mencari orang, sudah cukup banyak ya isu-isu ataupun challenge yang harus diselesaikan. Minta kandidat yang seperti apa, usernya minta ini, minta itu. Nah, mari kita nanti akan telaah berdasarkan based my experience ya teman-teman. Nanti juga kita bisa sharing-sharing terkait isu-isu atau challenge apa yang biasanya teman-teman alami. Oke, next slide. Oke, kita brainstorm dulu ya. Nah, kita sampaikan ada beberapa challenge nih yang mungkin saya pribadi merasakan dan teman-teman juga merasakan. Oke, next slide, tim. Nah, kita ada table of challenge nih teman-teman. Ada 5 kalau yang sejauh ini saya alami pada saat mencari talent untuk para user di perusahaan kita bekerja ya. Yang pertama adalah meningkatnya permintaan talent IT nih untuk kebutuhan otomasi di berbagai sektor industri. Kita mengetahui bahwa saat ini zaman digitalisasi ya, segala hal yang sifat manual, yang hard copy semuanya sekarang diharapkan dilakukan secara paperless dan semacamnya. Nah, di sini banyak sekali kebutuhan teknologi IT, anak-anak IT ini cukup dibutuhkan, cukup banyak di pasar gitu ya. Terus yang kedua, ada penambahan role atau job desk baru dari talent IT ini seiring berkembangnya teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, ada posisi baru yang mungkin dulu mintanya orang A, sekarang nambah role-nya, ada B, ada C, ada D, dan semacamnya. Nah, perkembangan teknologi itu akan inline juga terhadap penambahan job desk yang mungkin sebelumnya teman-teman belum pernah cari posisi tersebut dan diminta untuk cari posisi yang baru gitu. Terus yang ketiga, terkait kebutuhan pemenuhan talent yang cepat, tepat, dan sesuai budget. Nah, ini kayaknya yang mintanya mungkin 1 minggu atau 3 hari pernah ada, mungkin ada yang 2 minggu, misalkan karyawannya resign cepat, kalian harus diminta untuk cari kandidat yang cepat juga. Pasti ini adalah salah satu challenge yang teman-teman rasakan selama ini pada saat user minta perbantuan untuk talent, ya kan? Terus kemudian yang keempat, adanya inovasi dalam pemilihan jenis karyawan mengikuti peraturan perusahaan. Nah, nanti kita akan bedah lagi kondisi COVID kemarin, bagaimana impact-nya terhadap perusahaan tempat kalian bekerja, bagaimana cara para business owner ya di sini untuk mengatur bagaimana proses bisnis itu harus tetap berjalan dengan talent yang sedemikian rupa gitu jumlahnya gitu. Terus yang kelima, adanya transparansi dan standarisasi dalam hal pemenuhan proses rekrutmen dan seleksi. Nah, di sini seperti yang tadi Mas Anandre sampaikan bahwa gen milenial dan gen Z itu merupakan generasi yang berada di puncak di mana para pencari kerja ada di generasi tersebut. Mereka punya karakteristik tertentu yang menjadikan para HR ini juga tidak hanya memprovide ke user atau klien, tetapi memprovide juga untuk kebutuhan mereka sebagai sumber talent kita. Nah, gitu ya. Nanti kita akan bedah satu persatu dan mungkin juga bisa
diskusi juga, bisa juga nanti dari sharing yang kami sampaikan, harapannya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk teman-teman dalam pemenuhan kandidat atau talent di tempat teman-teman bekerja, seperti itu. Next slide. Oke, sambil menunggu. Oke, untuk challenge yang pertama, yang tadi terkait meningkatnya permintaan talent IT atau information and technology untuk kebutuhan otomasi di berbagai sektor industri. Mau dia industri startup, mau industri IT, mau industri manufaktur atau apapun, segala hal sekarang bisa dikerjakan secara online, ya kan? Kemudian ada juga yang tipenya sekarang bekerja, ada yang full remote working semenjak adanya COVID-19 itu memberikan impact yang luar biasa terhadap kita dalam proses operasional kita bekerja. Nah, seiring berkembangnya zaman seperti itu, alhamdulillah di mana PT Faskom Solusi Teknologi itu sudah dipercaya dari beberapa perusahaan ataupun klien dalam membuild aplikasi untuk mereka. Di mana di sini mungkin teman-teman bisa lihat aplikasi yang kami bangun merupakan aplikasi yang memiliki tingkat resiko yang tinggi, sehingga talent-talent IT di tempat kami juga memiliki kualitas yang diharapkan menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Di mana memang kita banyak handle-nya ini ya teman-teman, lebih ke arah fintech ya, finansial teknologi, di mana proses pembayaran itu harus jelas. Jangan sampai nanti m-banking transfernya 100.000 naik 1 juta. Wah, nanti dikira money laundry gitu ya teman-teman ya. Nah, di mana itulah beberapa aplikasi yang memang beresiko tinggi yang memang sering kita handle. Sehingga talent-talent IT di tempat kami juga ibarat kata kalau lolos di alhamdulillah kalau lolos di tahapan yang resikonya tinggi untuk beberapa aplikasi yang memiliki resiko rendah, insya Allah kita bisa provide untuk kebutuhan para user kami gitu ya. Nah, kenapa kita bilang sekarang digitalisasi lagi pada tinggi semua ya. Nah, kebutuhan IT tinggi, pasar tinggi nih. Berarti kan kebutuhan dari para user-user kita, atasan-atasan kita atau klien-klien kita untuk orang-orang IT ini dibutuhkan cukup tinggi juga. Sehingga banyak juga request tenaga IT untuk zaman sekarang gitu ya. Terus kemudian yang kedua, next slide. Nah, kemudian challenge yang kedua nih terkait penambahan role atau job desk talent IT seiring berkembangnya teknologi. Tadi mungkin yang awalnya hanya minta project manager, sekarang mintanya ada full stack programmer dan semacamnya ya, kayak gitu. Nah, di Talent Go, di tempat kami, talent pool kami memiliki ada beberapa posisi yang harapannya itu dapat memprovide kebutuhan Mas, Ibu, Bapak yang ada di sini gitu ya. Dari talent yang berfokus ke arah project manager ataupun product owner. Nah, di sana mereka nanti akan membantu dalam proses pembuatan aplikasi dari awal sampai akhir gitu, end to end. Nah, kemudian juga ada posisi sistem analis, kemudian ada posisi UI UX designer, di mana yang menampilkan aplikasi, misalkan ngomong apa ya, aplikasi apa ya, sebut merek misalkan WhatsApp ya. Nah, WhatsApp itu enaknya dipencet yang ini itu ada di tombol atas, di tombol bawah. Nah, itu perbantuan UI UX designer tuh untuk membantu pembuatan aplikasi. Terus selanjutnya ada technical writer, di mana talent technical writer ini membantu kita semua dari awal pencatatan, pendokumentasian sampai ke manual booknya, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga kita talent terkait quality assurance teman-teman. Kalau setelah aplikasi itu dibuat harus di testing dulu dong biar lolos screening, biar enggak nanti seperti yang saya informasikan, transfernya 100.000 naik jadi 1 juta, bolehlah kalau naik nolnya ya. Kalau berkurang itu yang susah ya. Oke, terus kemudian inti dari yang paling banyak dicari di tempat kami, alhamdulillah adalah ada bagian mobile programmer sama full stack programmer. Dimana kalau mobile programmer di sini kita juga ngikutin perkembangan zaman. Kalau dulu iOS sama Android beda orang. Kalau sekarang sudah ada teknologi baru, bisa pakai Flutter, satu orang bisa nge-backup dari 2 hal tersebut gitu ya. Yang paling banyak juga di bagian full stack programmer itu untuk pembuatan web. Kalau misalkan teman-teman tahu, misalkan company profile web, nah itu kita juga teman-teman talent biasanya support untuk itu juga, dan beberapa posisi IT software lainnya. Nah, pertanyaannya adalah
gimana kalau misalkan Bapak atau Ibu pengen 1 atau 2 aja di posisi ini seperti yang tadi Mas Anandre sampaikan gitu, nggak harus keseluruhan 1 atau 2 aja kayak gitu. Nah itu insya Allah kita juga bisa provide terkait hal tersebut. Jadi nggak harus gelondongan gitu teman-teman untuk pemberian kepada usernya kayak gitu. Lanjut, next slide. Nah, ini salah satu strategi juga. Dan ini ada best experience kita ya. Ada challenge ketika kita ngasihkan talent kepada beberapa user ataupun klien kami, bahwa perlu diingat, teman-teman, talent ini adalah people ya. Kita sebagai seorang HR ataupun human resource tidak hanya sebagai human resource, sebagai sumber untuk mengirimkan ke orang A, ke orang B, ke orang C begitu ya. Namun kita juga melakukan pendampingan sehingga proses mentoring itu kita lakukan. Nah, pengalaman para mentor in-house yang berpengalaman di bidangnya. Untuk para lead-lead di sini itu merupakan lead-lead yang seperti yang kami sampaikan tadi, ada beberapa klien yang mereka memang handle dari awal sampai akhir. Kemudian mentoring yang tepat sesuai kebutuhan stack terkini. Jadi kita update terus teman-teman terkait knowledge sama skillnya. Laravel versi berapa? Masih pakai versi yang 1 ya nggak bisa dong ya. Sekarang sudah versi 7 sampai 8 yang dipakai kayak gitu. Nah, internal kami kita baguskan dulu seperti yang Mas Anandre sampaikan bahwa setiap people internal kita harus matang dulu supaya talent pool yang kita sourcekan ke klien itu juga pas untuk pembuatan aplikasinya, karena semakin stack terkini semakin cepat teman-teman hasilnya kayak gitu. Kemudian yang terpenting adalah terkait tools project management juga ya. Banyak sekali problem, masalah kalau misalkan kita kerja itu apa? Miskomunikasi sama miskoordinasi. Itu problem yang tidak hanya perusahaan IT alami, seluruhnya. Misalkan ngechat di WhatsApp, loh Mbak saya ngechatnya itu di Slack gitu, saya ngechatnya di Discord gitu. Hanya karena beda tools atau aplikasi aja bisa menyebabkan adanya isu gitu ya. Sehingga di sini memang kita sudah ada standar tertentu untuk memonitoring tim kita menggunakan tools project management tertentu. Jadi talent yang disalurkan itu dari awal sampai akhir itu dikontrolnya menggunakan tools tersebut gitu ya. Kemudian tools kita juga biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan IT-nya teman-teman gitu ya. Jadi di sini ada HRD yang megang SOP nggak? Ada nggak di sini yang megang SOP atau prosedur kerja? Ada pasti ya. Apa yang kalian kerjakan kan ada SOP-nya gitu ya. Nah, di sini juga ada kita pakai SDLC, Software Development Life Cycle gitu. Jadi kemudian yang ditambahkan lagi yang paling penting juga adalah accompaniment. Jadi ketika talent itu di-source-kan ke perusahaan tertentu, kita temani dari awal sampai akhir. Jadi alhamdulillah kita dari beberapa klien, testimoni terbaik adalah kita melakukan pendampingan, tidak langsung dilepas seperti itu saja. Gitu. Oke, next slide. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait Talent Go ya, teman-teman ya. Pada dasarnya dari challenge yang pertama sampai nanti yang kelima itu adalah apa yang kita sampaikan harapannya bisa membantu teman-teman dalam memprovide kebutuhan talent IT di tempat teman-teman bekerja gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ada kebutuhan pemenuhan talent yang lebih cepat, tepat dan sesuai budget. Pengennya cepat, pengennya pas, pengennya sesuai budget. Alhamdulillah kalau sesuai budget, kalau low budget susah teman-teman. Ya, kalau sesuai budget oke lah gitu, sesuai levelnya. Nah, untuk talent-talent yang kita miliki saat ini, mereka sudah melalui proses screening yang cukup ketat kalau saya bilang, sehingga kualitas pemberian kepada klien itu adalah kualitas terbaik ibarat kata. Hal ini mempermudah kepada klien supaya nggak ganti-ganti orang kayak gitu. Nah, proses seleksi apa aja yang sudah kami lakukan pada talent pool? Pasti teman-teman melakukan proses screening CV ya, kalau di awal ya, ini yang kami lakukan juga. Jadi ada proses screening CV, screening portofolio, itu yang di awal. Kalau talentnya nggak ngasih portofolio, kita nggak terima teman-teman. Gitu. Kalau CV aja kita nggak terima. Gitu.
Jadi itu. Kemudian yang kedua, kita melalui tahapan beberapa tes gitu ya. Ada psychological test didampingi oleh para psikolog. Kemudian ada tes juga yang teknis. Ada tes multiple choice yang hubungannya sama knowledge dan ada tes bidang yang hubungannya terkait skill mereka gitu. Setelah itu kita di fase seleksi terakhir itu adalah interview lead dan interview HR, di mana seluruh itu data-data tersebut kita akumulasikan, ibarat kata bibit yang terbaik inilah yang kita masukkan ke talent pool, yang kita disbursekan kepada klien ketika mereka itu membutuhkan, sehingga tidak ada pergantian orang yang terus kalau di perusahaan, dan itu juga menimbulkan cost dan waktu yang cukup tinggi. Nah, kita harapannya tidak seperti itu kepada klien gitu. Oke, next. Oke, nah ini kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini handle sebagai HR ataupun business owner dan ada kebutuhan untuk talent IT. Di sini kami melakukan beberapa proses yang harapannya itu singkat, padat, dan jelas gitu untuk para klien. Nggak ribet-ribet lah gitu. Pertama, ini agak ngeblur ya. Oke. Nah, di sini ada requirement gathering. Biasanya kita akan gathering dulu sama klien, nanya, Bapak, Ibu mau mintanya apa, butuhnya apa, berapa lama, jumlahnya berapa, budgetnya berapa. Nah, kita requirement gathering dulu. Terus setelah kita dapat informasinya, kita lihatlah dari talent pool kita. Kita talent search, mana nih yang cocok, diambil. Kayak take me out ya, enggak ya. Ya, ambil gitu kan ya, kita lihat, kita screening. Terus kemudian dari CV-CV tersebut kita langsung kasih biasanya kepada user, maksimal itu 3 hari. 3 hari kalau mereka dari, kita punya SLA 3 hari teman-teman, dari permintaan requirement gathering itu. CV dikasih kepada user akan seleksi lagi, kemudian pada saat user seleksi, misalkan usernya minta, Mbak Ifada, saya mau wawancara lagi boleh ya? Saya pengen tahu lebih kenal deket nih sama si anak ini gitu, si Fulan ini misalkan. Boleh Ibu, Bapak nanti kita jadwalkan. Atau Mbak Ifada kayak kemarin klien Hisamitsu, Mbak Ifada kami punya tes sendiri. Boleh kan pakai tes kami juga sebagai tambahan penilaian? Boleh, kita aturkan. Kita aturkan dari sisi timeline, bahkan tes-tes yang dikerjakan secara manual, kita bisa otomasi menggunakan tes online, di mana talent itu tidak perlu datang ke Faskom untuk mengerjakan tes tersebut gitu. Nah, kemudian pada akhirnya setelah pilih mana ya, yang A apa orang yang B, sudah pilih A, sign kontrak, kemudian payment kita menyesuaikan dengan kebutuhan user gitu. Nah, di sini ada benefit kalau misalkan pakai Talent Go, ya pertama adalah easy administration and payment. Administrasinya gampang, cepat, 1-2 minggu itu maksimal SLA kami teman-teman. Terus payment juga menyesuaikan. Kadang-kadang ada klien yang minta pembayaran ke 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau per termin. Nah, itu kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kontrak kayak gitu. Dan kita bukan tipe perusahaan yang minta pembayaran di awal. Biasanya ada minta bayar dulu ya di awal gitu ya. Kalau kami kerja dulu baru bayar teman-teman. Kasarannya seperti itu ya, gitu. Terus kemudian talent pool kita disupport sama talent hunter sama talent acquisition. Saya tidak bekerja sendiri, di mana di sini para talent hunter ini membantu saya menggunakan resource-resource yang tadi disampaikan sama Mas Anandre ya. Ada dari mana nih paling banyak? LinkedIn. Mau sebut merek banyak ya, LinkedIn, Jobstreet, Jobs ID, apalagi Glean, Stackin Asia kalau mau sebut merek. Karena kalau sudah ada pengalaman nyobain di satu-satu, pasti ngerti kelebihan sama kekurangan di setiap posisi itu ya. Tapi kalau saya kalau saya yang cocok ya, itu pakai LinkedIn sih teman-teman. Kalau misalkan mau dapat orangnya, kalau talent pool, tapi kan harus diseleksi lagi ya, kayak gitu. Kalau di kami seleksinya sudah melalui tahapan yang tadi disampaikan, kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah replacement guarantee. Jadi pada saat fase kontrak, misalkan talentnya ini dikontrak 6 bulan untuk bekerja di tempat Bapak dan Ibu semuanya gitu. Nah,
misalkan dalam bulan pertama atau bulan kedua nggak cocok sampai bulan kelima misalkan nggak cocok, itu tetap kita lakukan pergantian. Dan perlu digarisbawahi bahwa kita tidak akan mengambil pungutan biaya apapun dalam fase replacement garanti tersebut. Pada saat fase di mana si karyawan itu kontrak dengan Bapak Ibu, mau ganti 1 bulan sekali boleh, ini 2 bulan sekali boleh, tapi alhamdulillah sejauh ini klien kami alhamdulillahnya belum pernah minta pergantian, berarti cocok dengan mereka gitu. Oke, next. Nah, ini yang tadi disampaikan sama Mas Anandre terkait borrow ya. Ya, terkait borrow. Nah, di sini teman-teman betul saran Mas Anandre bahwa sebelum kalian melakukan ibarat kata proses rekrutmen, pembelesan poster-poster itu gitu ya, kalian perlu untuk menelaah di dalam, di internal dulu, butuh orang apa enggak, bisa dipinjam apa enggak, kayak gitu. Nah, kalau misalkan pun kita pakai source dari luar, ada beberapa sumber yang tadi seperti saya sampaikan, ataupun juga bisa menggunakan talent.go untuk bisa mempercepat kebutuhan Bapak dan Ibu semua, kayak gitu. Nah, di sini kami melakukan inovasi dalam pemilihan jenis karyawan mengikuti peraturan perusahaan. Teman-teman mungkin di sini yang ngalamin COVID-19 pada saat bekerja ada ya, mungkin ada yang kena pengurangan penggajian ataupun layoff ataupun semacamnya, ya kita nggak berharap itu ada lagi kayak gitu ya. Nah, bagaimana strategi perusahaan untuk mengatur hal tersebut terjadi? Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya talent outsource. Talent outsource ini bisa pilih yang full timer, bisa pilih yang freelance. Mana yang cocok sesuai dengan budget dan sesuai dengan project. Jadi pada saat manpower planning, MPP, teman-teman make sure lagi sama user, butuh untuk project apa, pengerjaan berapa bulan, gitu. Terus kemudian kalau misalkan yang talent outsource ini mungkin teman-teman sering dengar ya, gitu. Kita masuk ke yang nomor 2 deh, talent squad. Nah, ada juga klien yang Mbak Ifada, saya atau Mbak Samira atau teman-teman yang ada di Faskom gini, bisa minta yang satu tim nggak? Biar saya nggak ribet, saya pokoknya mau hasilnya seperti ini gitu. Nah, kita juga bisa provide untuk talent squad. Jadi ada satu tim berbakat yang akan diincaskan di tempat perusahaan Bapak dan Ibu. Dan jangan khawatir bahwa project manager yang nanti diinfuskan itu merupakan project manager kami, in-house kami gitu. Nah, yang pertama nih, yang nomor 1, inovasi yang mungkin belum ada di tempat lain, ya kan? Istilah 3B itu istilah kekinian, teman-teman. Yang dimana juga Faskom ataupun Talent.go mengikuti kondisi terkini, di mana ada kebutuhan untuk share talent. Apa itu Mbak Ifada share talent? Kok belum pernah dengar? Diapain itu talentnya dibagi 2? Diapain gitu? Nah, share talent ini adalah apa? Kita mengoptimalkan produktivitas dan mengurangi biaya overhead. Jadi fleksibilitas bekerja di perusahaan Bapak dan perusahaan lainnya itu terjaga. Maksudnya apa sih Mbak Ifada? Kok ribet banget ya? Oke, jadi contohnya itu kayak gini. Ada perusahaan Mas Anandre, ada perusahaan kami, Faskom gitu ya. Nah, pada saat development tertentu, mungkin load-nya sedang tinggi di perusahaan A dan di perusahaan B. Jadi mereka ibarat kata si Fulan bekerja di perusahaan A dengan load yang tinggi di bulan Januari misal. Di bulan Februari ternyata sudah nggak masuk development lagi. Sudah masuk ke tahapan testing misalkan. Jadi dia load-nya berkurang. Nah, kita memberikan inovasi bahwa kita tetap mengoptimalkan load pekerjaannya si Fulan ini agar tetap bisa 100% dengan cara apa? Bekerja di tempat perusahaan A dengan load 50%, bekerja di tempat B dengan load 50%. Kebetulan perusahaan B ini lagi butuh si Fulan juga untuk support gitu misalkan. Nah, nanti cara pembayarannya seperti apa? Nah, nanti perusahaan A akan membayarkan sebesar ini angkanya dummy ya teman-teman ya. Jadi di perusahaan A nanti bayar payment-nya 50%, di perusahaan B bayarnya juga 50%. Sehingga
terjadi cost reduce di masing-masing perusahaan, tapi si karyawan ini tetap optimal dalam menjalankan pekerjaannya dan memaksimalkan potensi dirinya. Karena generasi X sama generasi Y ini, kalau mereka malah lebih suka dikasih kerjaan, mereka nggak suka nganggur. Kalau nganggur itu mereka itu bingung malah. Berbeda dengan generasi baby boomers dan semacamnya. Nah, untuk memberikan ibarat kata kepuasan terhadap si karyawan tersebut, kita melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, pada intinya adalah untuk share talent ini kita sudah berpengalaman sekitar 2 tahun, sehingga insya Allah terhadap hal tersebut udah oke, gitu ya. Lanjut. Ini slide terakhir dari kami, bahwa adanya transparansi dan standarisasi dalam hal pemenuhan proses rekrutmen dan seleksi. Ini mungkin teman-teman ada pernah ngalamin, pasti masih ada yang ngalamin. Otomasi screening, ada tumpukan berkas CV yang masuk ke dalam teman-teman, terutama misalkan pada saat job fair. Wah, segunung CV-nya kan ya. Terus misalkan mungkin udah ada yang agak digitalisasi pakai Google Form. Terus akhirnya Google Drive-nya membludak gara-gara CV-nya kebanyakan ribuan masuk. Nah, filterisasi yang belum ada gitu. Ya kan? Sulit tuh ngefilter kan yang sifatnya hard copy dan seperti itu. Pasti teman-teman rasakan. Terus yang kemudian klasifikasi tahapan seleksi. Teman-teman kebingungan, kita kebingungan menentukan ini lamaran ini kemarin udah tahapan wawancara direktur apa wawancara user ya. Tahapan dia nih masuk ke tahapan yang mana? Terus kemudian masih manual, misalkan teman-teman mengirimkan undangan untuk wawancara lewat email ataupun lewat WhatsApp, kayak gitu. Nah, hal tersebut saya juga alami pada saat dulu. Jadi ini kita sharing juga ya. Saya juga mengalami hal tersebut. Terus kemudian pembuatan kontrak yang ribuan banyaknya. Kalau karyawannya 50 oke lah kontraknya 50 oke lah. Kalau misalkan sampai ribuan kontraknya, ya itu rada keriting juga ya buatnya ya. Nah, sehingga saya to be honest di sini bukan berniat menyampaikan sesuatu gimana, tapi saya juga merasakan di mana Easy Recruit ini mempermudah saya dalam proses seleksi karyawan dari awal masuk sampai proses pengiriman email itu otomasi, tinggal diklik nama orangnya ini langsung keklik tuh. Ada undangan wawancara, masuk ke email mereka, masuk ke WhatsApp mereka, misalkan. Sampai proses ke sign in kontrak, yang dimana sign in kontrak biasanya kalau perusahaan yang ribuan karyawannya, itu harus manual. Nah, di sini sudah otomasi, tinggal masukin aja field nama, diklik aja kan, karena kandidatnya sudah melamar dulu ya, tinggal nanti diinputkan di dalam satu format kontrak yang sudah ada di dalam database tersebut. Begitu. Jadi dengan Easy Recruit, to be honest, saya juga merasa sangat terbantu untuk mempermudah pekerjaan saya sebagai HR. Karena banyak teman-teman seorang HR itu yang paling penting juga adalah bagian people and development-nya. Setelah mereka masuk, kita openi sampai mereka menjadi seseorang yang berbakat dan bermanfaat buat perusahaan. Baik, mungkin seperti itu saja presentasi dari kami. Mungkin slide terakhir sambil ya tim boleh slide terakhir. Slide terakhir. Oke, ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman. Di sini ada Talent Go dan ada Easy Recruit yang secara to be honest itu bermanfaat untuk diri saya sendiri sebagai seorang HR di PT Fascom Solusi Teknologi. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ifada. Wah, berarti banyak juga ya Mbak tantangan untuk mendapatkan kandidat yang berkualitas ya. Selain dari 3B dari Mas Anandre tadi juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya Mbak. Nah, berarti untuk Talent Go ini bisa mempersingkat waktu ya Mbak ya. Bisa menjawab semua tantangan tadi ya. Insya Allah bisa Mbak Jun. Oke, baik. Oke, mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya nih Mbak.
berhubungan dengan yang sudah Mbak Ifada sampaikan terkait Gen Y dan Gen Z tadi. Sepertinya Gen Z ini kan cukup banyak dibahas ya di sesi webinar kali ini. Nah, dengan budayanya Gen Z yang memiliki ekspektasi kerja yang berbeda dan juga ekspektasi lingkungan kerja yang berbeda, mungkin saya ingin tahu nih, kalau dari sudut pandang Mbak Ifada ataupun Mas Anandri, itu gimana sih Mbak strateginya supaya kita bisa menarik kandidat atau sasaran kita Gen Z itu supaya bisa tertarik dengan perusahaan kita, dan juga gimana caranya kita bisa memenuhi ekspektasi dari Gen Z sendiri nih Mbak. Silakan Mbak Ifada atau Mas Anandre bisa menjawab. Anandre dulu mungkin. Oh, boleh Ifada. Tadi itu pertanyaannya juga bagus ya teman-teman ya, karena kan itu challenge paling besar. Kalau dari aku pribadi, yang pertama, kalau mau tahu kebutuhan orang, ya tentu harus ngobrol sama orangnya gitu ya. Ini ya, itu kan teori dasar banget kan. Artinya ya sebagai praktisi HR kita juga jangan cuman ada di dalam rumah terus gitu ya Mbak Junia, tapi harus berani keluar ngobrol-ngobrol sama praktisi HR yang lain, atau dengan justru randomly dengan kandidat gitu kan ya, atau dengan anak-anak muda sekarang, tanya kamu tuh pengen kerja di tempat yang kayak gimana sih, kalau misalnya ada tawaran dari tempat yang kayak gini, benefit kayak gini, kira-kira kamu mau nggak sih? Sering-sering lakuin survei juga ya, meskipun itu mini survei, ngobrol sama mereka, ntar nanti kita instingnya bakal lebih tajam ya. Itu kalau dari sisi eksternalnya ya Mbak Jun ya. Tapi jangan lupa dari internalnya kita sendiri, artinya sesuai dengan tema diskusi kita kali ini, ya kita harus crafting terus, harus dimodify terus, kita harus suka nggak suka, menurut hemat saya, sebagai seorang HR harus suka baca buku ya, kalau menurutku ya Mbak Jen ya. Jadi nggak usah yang sampai berat-berat banget, bukunya Cummings-Burley atau Armstrong dan lain sebagainya, nggak perlu yang sampai kayak gitu, tapi baca artikel aja juga nggak apa-apa, dari misalnya dari AIHR misalnya gitu, atau Deloitte atau apapun ya, artikel terkait dengan seputar perkembangan tren HR itu harus kita ikutin terus, karena kan yang namanya manusia selalu berubah-ubah ya Mbak Jun ya, jadi kita juga harus belajar di bagian situnya sih. So, jadi dua strategi tadi, eksternal sama internal dari kita sendiri, itu kombinasi yang paling bagus ya, untuk bisa benar-benar memahami pangsa pasar itu kayak gimana. Gitu Mbak Jun. Oke, baik, terima kasih Mas Anandre. Jadi kita juga harus up to date ya dengan perkembangan zaman gitu ya sebagai HR. Tuh, oke, mungkin dari Mbak Ifada apakah ada tambahan? Oke, aku setuju kalau sama Anandre terkait hal tersebut. Armstrong disebut ya, Anandre. Paling tebal ya Ifada ya. Iya, paling tebal ya. Oke, jadi betul yang disampaikan Anandre itu penting, sangat penting kalau menurut saya. Dan yang perlu ditambahkan juga mungkin kita harus tahu karakteristiknya si anak Gen Z ini. Mereka kan suka hal yang bersifat transparan. Nah, pada saat sekarang itu ada beberapa memang tools, makanya sekarang kalau kita mau lihat tools-tools terkait job portal, itu sifatnya transparansinya kelihatan jelas kan ya, dia masuk tahapan apa. Nah, itu yang mereka cari. Jadi, transparansi itu penting, dan kemudian cepat dalam memproses yang sudah masuk. Semakin cepat, semakin baik. Karena anak-anak Gen Z ini berkualitas anak-anaknya, dan mereka juga di pasar banyak dibutuhkan oleh para pemilik perusahaan ataupun business owner ataupun HRD, sehingga jangan sampai kita kelewat sehari aja itu bisa apa yang kita tuju si anak ini udah diambil sama tempat yang lain. Pasti itu teman-teman yang lain juga udah sering merasakan. Mungkin itu Mbak Jun tambahan dari saya, transparansi dan proses yang tepat dan tepat. Baik, jadi selain up to date, kita juga harus ini ya mengutamakan transparansi juga ya Mbak ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Anandri dan juga Mbak Ifada. Oke teman-teman, akhirnya kita telah sampai di sesi yang kita tunggu-tunggu ya, sesi Q&A. Jadi nanti sistemnya teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa menggunakan fitur raise hand ya. Karena waktunya terbatas, kita hanya memilih 3 pertanyaan saja. Kemudian boleh juga menuliskan di kolom komentar ya. Jadi nanti bisa kita jawab jika waktunya masih cukup. Oke, silakan. Saya mulai memilih ya untuk 3 pertanyaan.
Oke, yang raise hand dulu ada Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi, bisa utarakan pertanyaannya. Oke. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Oh iya, terdengar sudah. Ya, terima kasih. Perkenalkan Kak, saya Anggi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi saya ingin sharing juga sebenarnya kepada Mas Anandre dan juga Kak Ifada. Sebenarnya tuh gimana ya, mengenai ini sih, waktu magang kemarin itu tuh kan ada pabrik, terus itu ada HR-nya, dan waktu itu kayak lagi ada pengurangan karyawan gitu. Tetapi menurut saya itu yang dilakukan oleh HR itu kurang transparan, dalam menyeleksinya, sehingga waktu mau mengurangi karyawan itu tuh kayak gini Kak sistemnya. Kayak mereka itu hanya menyisakan orang dalam atau orang daerah sekitar situ saja. Ya, jadi yang dikeluarkan tuh kayak orang yang tidak dikenal gitu loh Kak. Jadi saya merasa kayak apakah itu kesalahan dari SOP pabrik yang telah dibuat oleh HR-nya atau seperti apa ya Kak? Tanggapan Kakak. Thank you Kak. Oke, baik. Terima kasih, Anggi. Untuk pertanyaannya, apakah Mas Anandre dan Mbak Ifada ini lebih prefer kita tampung dulu tiga-tiganya, kemudian dijawab di akhir, atau satu-satu? Gimana Ifada? Aku ngikut aja sih Mbak Junior. Tapi kayaknya karena topiknya ini mungkin bisa jadi berbeda gitu ya Mbak Junior. Mungkin bisa satu-satu ya Mbak Junior kalau boleh sarannya. Oke. Karena ini cukup deep ya. Tapi kayaknya memang nggak mungkin bisa kita kupas dalam ya Mbak Junior. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak Ifada apa-apa. juga. Oke, nanti Ifada juga bisa tambahkan ya. Mbak Anggi, thank you banget itu tadi pertanyaannya bagus. Jadi ini yang membuat nanti kalau misalnya ya, saya assume juga Mbak Anggi tertarik di dunia HR, nanti kalau misalnya sudah bergabung di dunia kerja profesional, masuk sebagai tim HR juga, artinya kan ada banyak PR yang harus kita lakukan ya. Nggak cuma tentang HR di satu company, tapi culture HR di Indonesia, bahkan di Asia misalnya gitu kan ya. Memang pada kenyataannya ada banyak praktik-praktik yang kadang kita juga sebagai sama HR tuh kayak bertanya-tanya kayak gitu. Cuman dari cerita Anggi tadi, teman-teman, yang penting dan perlu kita bahas di sini menurut saya adalah bukan judgement-nya ya, bukan judgement ini benar atau salah dan lain sebagainya, karena itu harus ditelusuri lebih lanjut. Tapi memang pada intinya adalah terkait dengan pengurangan kepegawaian tadi, yang paling penting atau poin utamanya adalah terkait dengan haknya mereka ya, Anggi ya. Jadi aku cuman mau sampaikan bahwa kalau kita memang setiap company teman-teman ada kebutuhan harus melakukan pengurangan, pastikan segala hak itu wajib diberikan. Perihal masalah siapanya yang dipertahankan, mana yang tidak dipertahankan, aku cukup yakin sih Anggi, setiap company punya justifikasinya masing-masing. Misalnya kalau kita mau bicara lebih deep ya Anggi ya, ini asumsi saya lagi, sekali lagi nggak bisa dibenarkan juga. Mereka mempertahankan orang-orang dalam sana atau orang daerah sana karena punya asumsi kalau yang dipertahankan orang di dalam sana dengan similarities karakteristik yang sama, biasanya kinerjanya akan tetap cepat tuh biasanya. Koordinasinya juga lebih enak. Karena kan orang daerah kayak gitu ya. Mereka tahu medannya ibaratnya kayak gitu. Ketimbang kemudian orang daerahnya dihilangkan semuanya, tapi malah masukkan orang-orang yang baru. Jadi asumsi aja ya Anggi ya. Tapi pasti setiap company punya strateginya masing-masing. Tapi aku cuma titip aja di bagian terakhirnya tadi, kalau memang kita sebagai seorang HR yang perlu melakukan seperti itu pengurangan, pastikan terkait dengan hak asasinya. Masalah siapanya yang stay enggak, itu sudah masuk bagian internal OD-nya masing-masing perusahaan ya, Anggi ya. Silakan Ifada kalau misalnya ada feedback lainnya. Oke, saya juga setuju sama Anandre terkait hal tersebut. Jadi internal perusahaan itu sudah mengerti manajemen level tertinggi itu mereka punya alasan tertentu. Hanya di mana kita di sini sebagai HR mungkin memiliki saran ya kepada mereka. To be honest, untuk pengalaman saya pribadi, karena pada saat kemarin juga melakukan layoff ya, Anandre ya, pas pada saat COVID itu cukup menguras hati juga gitu pada saat itu. Yang kami lakukan, yang cocok di perusahaan kami
ya, itu adalah kami melakukan mapping terlebih dahulu terkait proyek nanti ke depannya seperti apa. Jadi yang dipertahankan itu dari kami memang tidak serta-merta transparan, kamu dipilih karena ini ya, kamu dipilih karena ini, enggak. Cuma kita melakukan analisis terlebih dahulu pastinya perusahaan. Pertama kita menganalisis dari kebutuhan bisnis ke depannya. Mana yang bisa dipertahankan, mana yang mungkin di shutdown terlebih dahulu. Terus kemudian dilihat juga dari sisi performance review-nya si talent tersebut ataupun karyawan internal kita. Kita kan di perusahaan terutama kalau misalkan SOP-nya udah jelas, sudah ada OKR, sudah ada KPI yang menilai performance mereka. Di situ kita lihat. Dan itu kan teknisnya ya. Jadi teknisnya mana yang ibarat kata punya bintang paling tinggi, itu yang biasanya kita pertahankan. Dan jangan salah juga, jangan memilih yang pintar doang, tapi yang punya attitude baik gitu, yang sopan, yang santun, itu juga harus kita jaga. Nah, orang-orang itulah yang pada dasarnya, pada akhirnya itu dipertahankan kayak gitu. Jadi kita melakukan analisis dulu pasti semua perusahaan, dan analisa yang kami lakukan pada saat itu adalah seperti itu. Seperti itu sih, Jun, sekedar sharing aja. Mungkin sebagai praktisi HR nanti ke depannya itu bisa dijadikan sebagai sedikit pedoman untuk teman-teman. Tapi kita nggak berharap ada layoff lagi ya, jangan sampai ada COVID lagi. Oke, saya kembalikan ke Mbak Jun lagi. Ya, thank you. Amin. Oke, terima kasih Mbak Ifada dan Mas Anandre. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Mas Umar ya sudah angkat tangan dari tadi. Bisa langsung open mic nih Mas. Pertanyaannya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Yun. Mohon maaf kalau suara saya agak serak ya, baru batuk soalnya. Ini mimpi buruk buat HR recruiter. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas, Oke, Mas Umar. baik. Ya, salah satu challenge terbesar dari perusahaan saya itu tuh turnover yang tinggi, Mas, Mbak semuanya. Ya biasanya kalau turnover kan ya mereka tidak kayak izin dulu gitu ya, tapi tiba-tiba langsung nggak kerja gitu. Biasanya kan kalau secara prosedural kan harus one more notice ya, biasanya untuk bisa keluar. Tapi sering terjadi di perusahaan saya itu mereka tiba-tiba cabut begitu. Nah, untuk mengatasi hal itu, saya diminta sama direksi untuk selalu membuka job vacancy di semua bidang gitu, di semua posisi gitu. Sedangkan posisi kita tuh ada banyak sekali begitu, Mbak. Sehingga nanti kalau ada yang turnover, kita tidak kelabakan lagi untuk mencari talent pool-nya begitu. Tapi beberapa waktu yang lalu, saya itu juga berdiskusi sama kakak tingkat saya yang S2 itu katanya kalau kita juga membuka terus, itu katanya kan berpengaruh dengan citra perusahaan. Nah, itu saya pengen mengonfirmasi itu begitu. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu gimana cara mengatasi hal itu? Karena ketika turnover tinggi, kita kekurangan orang, tapi tidak punya talent pool, kita akan kelabakan. Tapi kalau membuka terus, sedangkan semua posisi, mungkin posisi-posisi yang belum dibutuhkan ya akan terbuka terus. Dan mungkin akan sulit diproses, karena apalagi saya HR recruitment sendirian gitu ya. Ditambah dengan tadi sempat saya mention job portalnya itu juga beda-beda gitu. Misal kayak job portal, saya sebut aja nggak apa-apa deh ya. Kita lulus itu memang banyak, tapi dia seluruh Indonesia gitu. Atau Job Street Express itu dia regional, tapi sedikit. Nah itu yang agak saya bingung. Nah, saya pengen tahu juga nih tentang Talent Go nih, gimana trafficnya begitu. Terima kasih ya. Oke, baik. Menarik nih pertanyaannya. Oke, Mas Andre dan Mbak Ifada, saya baru dapat info nih dari panitia bahwa satu pertanyaan ternyata yang jawab satu speaker aja. Oke, jadi untuk pertanyaan kali ini silakan siapa dulu ini untuk Mbak Ifada atau Mas Anandre Mbak yang Ifada boleh menjawab. nih Mbak Jun. Silakan Mbak Oke, Ifada, ini kan ada silakan Mbak kaitan sama Ifada. teman gue ya. Silakan. Oke, terima kasih Andre, terima kasih Jun. Kita waktu terbatas ya guys. Oke, Mas Umar untuk posisi yang sering turnover apa Mas? Semua Pengen posisi Mbak. dua-duanya. Jadi kan Hah? ada, Semua jadi kan posisi. saya itu ada terbagi dua, satu operasional, satu office gitu ya. Office itu kayak mungkin HR, desain grafis segala macam, atau operasional gitu, pramuniaga segala macam, semuanya Mbak. Jadi saya pun juga bingung nih. Jadi saya kemarin tuh nggak tahu Mbak itu alasannya kenapa, karena kalau mereka keluarkan juga nggak ngasih alasan ya. Nah itu juga bingungnya saya kenapa turnovernya tinggi gitu. Gitu.
Oke, kalau terkait turnover tinggi berarti kita harus telaah terlebih dahulu. Kalau saya kayak survei kecil-kecilan, saya punya kedekatan dengan misalkan kita punya kedekatan dengan para talent yang masuk. Nah, para talent yang masuk itu biasanya karena saya juga ada handle perusahaan yang memang turnovernya juga cukup tinggi. Dan setelah ditelaah ternyata ada beberapa hal yang sensitif, takut dengan atasan dan semacamnya itu seperti itu ada. Nah, kita harus tahu dulu problemnya atau isunya itu seperti apa. Kalau misalkan terkait hal tersebut. Dan yang kedua, proses seleksinya juga harus ketat. Takutnya proses seleksinya itu kurang dapat menyaring yang sesuai dengan kebutuhan user ataupun klien. Jangan sampai kita hanya jangan sampai kita hanya memaksimalkan kewajiban kita saja kayak gitu loh, supaya dapat kayak gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah setelah proses onboarding itu juga ada tahapan selanjutnya, itu adalah onboarding proses, harus ada training-training yang dimana dapat meningkatkan engagement para karyawan yang baru terhadap perusahaan dan terhadap pekerjaan mereka. Jadi kalau di kami di Talent Go, alhamdulillah sih, tadi nanya Talent Go soalnya juga ya, Mas Umar ya. Kalau di Talent Go kita proses seleksinya itu memang cukup sangat ketat, dan karena talent pool kita itu banyak, jadi banyak juga yang berkualitas, seleksinya ketat. Terus kemudian pada saat tahapan onboarding itu kita lakukan pendampingan bahkan sampai ke user. Jadi kita sering ketemu meet up, ngopi lah sama user ataupun sama talentnya gitu, untuk mengeblendkan si karyawan ini dengan usernya kayak gitu. Atau enggak kita jadwalin sebulan sekali meeting online dengan talentnya itu supaya dia juga nyaman kerja di sana. Kita juga visit klien, ada kendala enggak si talentnya ini, ada menimbulkan problem apa enggak, kalau ada itu kita jembatani kayak gitu. Itu Mas Umar dari saya. Intinya adalah harus tahu akar permasalahan, yang kedua proses seleksi yang baik dan tepat, kemudian yang ketiga setelah onboarding itu ada proses engagement yang dibuat oleh tim training untuk meningkatkan kelekatan talent sama perusahaan. Mungkin seperti itu dulu Mas Umar, nanti kalau mau discuss lebih lanjut bisa menghubungi saya atau Mas Anandre di LinkedIn, kita aktif sekali di LinkedIn gitu. Saya kembalikan ke Mbak Jun, terima kasih. Baik, seperti itu ya Mas Umar, kurang lebih jawabannya dari speaker kami. Terima kasih Mas Umar, Mbak Ifada. Selanjutnya ini dari sesi raise hand, kita pilih satu yang terakhir ya. Ini dari Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal, boleh. Ya, silakan. Iya Pak, sudah kedengaran Pak. Oh iya, terdengar. Saya izin bertanya, kalau kerja magang itu apa dibutuhkan untuk sertifikat untuk kerja magang? Terima kasih. Mohon maaf, saya konfirmasi lagi ya. Berarti apakah untuk pekerjaan magang membutuhkan sertifikat? Ya. Itu yang dimaksud. Oke. Seperti itu ya Mas Iqbal, sudah betul ya? Ya. Oke, silakan ini gantian mungkin ya. Dari Mbak Ifada, terus ada Mas Anandre. Silakan nih Mas. Pertanyaannya, apakah magang membutuhkan sertifikat Mas? Ya, oke, Mbak Yunira, nih karena waktunya juga terbatas, aku coba izin jawabnya 3 menit ya Mbak Yunira, sambil aku senggol dikit yang Kesia Umar yang tadi ya, agak gemes juga ya di bagian situnya. Ya, terkait yang Mas Iqbal, jawabannya sangat boleh, jadi masalah sertifikat itu nanti silakan langsung dikoordinasikan dengan perusahaan, dan memang idealnya perusahaan biasanya sudah menyediakan template sertifikatnya, gitu ya, tapi untuk teman-teman yang ada kebutuhan magang, pastikan menyampaikan ini sebelum kalian mulai magangnya, gitu ya. Jadi ditanyakan dulu ke perusahaannya apakah berkenan untuk disediakan sertifikatnya. Kalau template-nya memang nggak ada, apakah bisa disediakan dari kampus, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini sudah hak buat Mas Iqbal dan teman-teman semuanya yang magang, bahwa kalian juga berhak mendapatkan sertifikat. Gitu ya, teman-teman semuanya. Dan sedikit ya, Mbak Yuniar, ya, saya izin untuk yang Mas Umar tadi. Mas Umar tadi, seperti kata Mbak Ifada, perlu di cross check dari toolsnya juga ya Mas Umar. Nanti boleh coba didiskusikan sama ownernya terkait pembuatan SOP terkait dengan exit interview namanya Mas Umar ya. Jadi exit interview itu kurang lebih adalah proses yang harus dilalui oleh seseorang, wajib untuk
kita tahu alasan mereka mau keluar atau enggak. Dan kalaupun keluar alasannya seperti apa. Yaitu ada namanya exit interview, silakan langsung dibikin SOP-nya supaya enggak terjadi lagi yang kayak tadi kata Mas Umar ya. Jadi harus profesional juga, orang nggak bisa langsung keluar masuknya itu tiba-tiba hilang sendiri gitu, itu harus lebih di-clear-kan lagi masalah SOP-nya. Terus yang kedua terakhir terkait dengan branding tadi, apakah boleh semuanya dibuka? Jawabannya sah-sah saja Mas Umar, tapi aku assume lagi mungkin jajaran direksi juga kebetulan belum punya pemahaman lengkap terkait dengan HR-nya ya. Makanya Mas Umar juga tentu harus banyak memberikan edukasi pelan-pelan ya. Ifada dan teman-teman di sini juga pasti akan terus melakukan edukasi dengan top manajemen bahwasanya memang idealnya kita akan membuka apa yang kita butuhkan. Untuk sementara ini nggak apa-apa Mas Umar kalau memang seperti itu strateginya, tapi nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan itu akan bisa jadi perubahan di mana sebaiknya yang dibuka itu adalah yang kita butuhkan. Apalagi kalau nanti Mas Umar sudah tahu ketika ada kebutuhan yang A ini, nanti butuh waktunya 1 bulan kayak gitu misalnya untuk mencari, maka tinggal 1 bulan sebelumnya bisa dibuka. Tapi kalau Mas Umar dan tim masih belum tahu, tiba-tiba ada orang yang langsung keluar masuk kayak gitu, maka wajar ya dari top manajemen mintanya langsung dibuka semuanya. Tapi kalau tadi ya exit interview-nya sudah clear, alur untuk resignation-nya juga sudah clear, Mas Umar tuh sebelum orang tersebut out, Mas Umar sudah punya strategi, oh ini waktunya aku untuk open yang posisi A. Kurang lebih alurnya gitu ya Mas Umar. Jadi ini menurut saya lebih ke masalah tools-nya dari internal timnya Mas Umar yang perlu diperbaikin lagi. Gitu ya. Terima kasih Mbak Junior. Oke, terima kasih Mas Anandre. Oke, ternyata ini ada juga yang bertanya di fitur tanya jawab nih Mas. Satu pertanyaan terakhir lagi ya Mas ya. Ini ada dari Muhammad Rivaldi. Izin bertanya kepada Mas Anandre, menurut Mas bagaimana menilai keberhasilan strategi pencarian kandidat dalam mencapai kualitas yang diinginkan dalam tim? Ini untuk Mbak Ifada berarti ya, Mbak Junior? Ini izin bertanya kepada Mas Anandre. Ini yang dikhususkan kepada Mas Anandre. Oke, nanti Ifada boleh tambahin juga ya. Kalau harapan sama ekspektasi ya, para HRD ketika melakukan interview dengan calon karyawan. Wah ini juga menarik ya Mbak Junior, karena Mas Vicky maaf ini jawabanku nggak akan menyenangkan banget gitu ya, karena memang nggak ada rumus pastinya. Setiap orang, setiap HRD, setiap rekruter, setiap psikolog bahkan itu punya mazhabnya masing-masing, bahkan punya alirannya masing-masing. Tapi aku cukup yakin kalau kita boleh urutkan yang pertama itu kembali ke attitude sih Mas Vicky ya. Mau dia kompetensinya oke, mau dia komunikasinya pun juga bagus, tapi attitude dia saat interview itu biasanya juga jadi sinyal paling tinggi buat kami. That's why aku juga sering bilang Mas Vicky dan teman-teman semuanya, kompetensi, nilai, achievement, sertifikat semuanya itu memang bikin kita bisa berada di puncak, tapi seberapa lama kita di puncak itu ditentukan dari attitude kita. So, itu yang harus terus digaung-gaungkan supaya teman-teman khusus yang generasi millennials maupun generasi Z ya, yang nantinya akan jadi karyawan dominan di dunia kerja, benar-benar memperhatikan yang namanya attitude ini. Gitu ya, Mbak Junior. Baik, terima kasih Mas Anandre dan juga Mas Muhammad Rivaldi ya. Semoga jawabannya menjawab. Oke. Kemudian kita telah sampai di saat yang tunggu-tunggu ya, giveaway nih. Jadi sistemnya kita memilih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Kita memilih yang terbaik nih. Dengan bantuan teman-teman panitia, ternyata pemenangnya adalah Mas Umar. Oke, Mas Umar sebagai pemenang giveaway. Mas Umar gimana perasaannya nih ya? Udah batuk-batuk ya? Udah tanya-tanya, ternyata jadi pemenang giveaway. Gimana Mas perasaannya? Ternyata pertanyaan yang muncul dari masalah betulan tuh itu ya, terasa banget ya. Oke. Nah, di giveaway ini Mas, kita memberikan hadiah diskon 50% untuk jasa Talent Go. Seperti itu. Siap, kita butuh banget tuh Mbak. Terima kasih. Oke. Untuk info lebih lanjutnya, kita akan hubungin Mas Umar ya, supaya lebih detail informasinya. Oke, thank you. Oke, sekali lagi selamat ya kepada Mas Umar telah mendapatkan giveaway dari kami. Kemudian ternyata kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman sekalian. Tidak terasa waktu sudah cepat sekali berlalu ya. Dengan dua speaker kita yang luar biasa ini,
kita juga sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dan pertanyaan-pertanyaan juga yang luar biasa. Oke, untuk menutup webinar kita kali ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara Mas Anandre dan juga Mbak Ifada dan juga kepada panitia yang bertugas dari Paskom Solusi dan juga Sevima, dari Sevima juga ya kita ucapkan terima kasih. Kemudian bagi teman-teman juga yang membutuhkan sertifikat bisa klik link yang ada di kolom komentar ya. Akan dikirimkan by email H+7 acara gitu. Kemudian saya pamit undur diri dan jangan lupa untuk stay tune di IG Paskom untuk webinar series lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Happy weekend. Thank you semuanya. Thank you Terima kasih Anandre. semuanya. Thank you pada teman-teman semuanya. Selamat sore. Thank you Jun. Selamat sore. Thank you. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.